istrinya kaget. Ah, Aceng mana? Itu Aceng yang ngontrak di situ. Nah, istrinya bilang bahwa Aceng sudah meninggal kemarin. Tony itu kaget bukan main. Akhirnya dia lari, dia pulang. Ternyata rumor tersebut sudah menyebar ke seluruh desa bahwa teror pocongnya Aceng ini ada di sana. Akhirnya si Agus ini lari nih sambil membangunin istri dan anaknya untuk keluar rumah sambil teriak-teriak. Sampai akhirnya warga di desa itu keluar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MRL3 Channel. Kali ini gue akan menceritakan kisah tentang teror pocong yang ada di Bandung. Kisah ini sudah sekitar 5 tahunan semenjak COVID-19. Buat teman-teman yang belum tahu, cerita ini sudah pernah diceritakan di channel-channel lain. Jadi langsung dipantengin aja ceritanya. Satu rute 1000 cerita. Inilah segmen Bis Malam, Bisikan Tengah Malam. Cerita ini bermula dari seorang yang bernama Aceng. Dia tinggal di kontrakan selama 15 tahun dan sebatang kara. Aceng ini bekerja di Bandung, jadi dia tuh sebagai kuli bangunan. Selama dia bekerja, dia hanya untuk menghidupi dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Jadi pada awal tahun 2020 ini, pada saat COVID sedang marak-maraknya, Aceng ini jatuh sakit. Tetangganya ini menaruh kecurigaan bahwa si Aceng ini telah terinfeksi COVID-19. Akhirnya tetangganya ini, kita sebut aja namanya Agus dan Tony. Dia melaporkan hal tersebut ke rumah sakit, jadi tanpa sepengetahuan Aceng nih. Tidak berselang lama, tiba-tiba ambulan datang untuk menjemput Aceng. Aceng tuh kayak nggak tahu apa-apa, jadi tetangganya itu ngebujuk Aceng supaya Aceng tuh mau dirawat di rumah sakit karena penyakitnya ini. Ketika sampai di rumah sakit, Aceng tuh diperiksa, tapi tanpa sepengetahuan dari pihak rumah sakit, Aceng tiba-tiba melarikan diri. Dia lari dari rumah sakit menuju kontrakannya kembali. Sontak si Tony dan Agus ini kaget, tiba-tiba kok Aceng balik lagi ke situ. Bukannya dia ada di rumah sakit. Ternyata Aceng itu memang pulang karena takut dirawat di situ. Dan si Tony dan si Agus ini membujuk Aceng untuk balik lagi ke rumah sakit. Tapi Aceng itu menolak mentah-mentah. Karena desakan dari warga, ya, untuk Aceng harus dibawa dan dirawat di rumah sakit. Akhirnya semua warga sepakat untuk mendobrak pintu yang ada di kontrakannya Aceng. Ketika didobrak, tuh warga itu kaget bukan main bahwa Aceng tuh sedang duduk terdiam tapi adanya bukan di lantai. Dan biasanya kalau orang duduk itu ya udah di bangku atau di mana. Tapi tiba-tiba dia ada di atas atap. Dan disinilah hal yang mulai mengerikan terjadi. Tony dan Agus tetap membujuk Aceng untuk tetap dirawat ke rumah sakit. Tapi balik lagi, Aceng dengan terbata-bata bicara kalau dia tidak tertular COVID-19 dan menolak mentah-mentah untuk pergi ke rumah sakit. Di luar dugaan, ketika sedang dibujuk oleh warga, Tony dan Agus, Aceng ini tiba-tiba langsung lari nih. Dari atap dia lari lompat ke rumah-rumah warga. Sampai akhirnya Aceng itu jatuh ke bawah dan dia tewas. Warga kaget panik melihat kondisi Aceng yang jatuh tewas karena benturan kepala yang membuat, ya gimana sih orang jatuh dari atap, kepalanya kebentur, akhirnya dia tewas. Saat kejadian itu warga setempat, Agus dan Tony juga tidak berani nih untuk mengevakuasi jenazahnya Aceng karena takut masalah atau mungkin disangkanya melakukan pembunuhan atau dan lain-lain. Jadi warga sepakat untuk menunggu ambulan untuk menjemput Aceng agar bisa dibawa ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, warga setempat, Agus dan Tony itu cukup menyesal karena ternyata dari kabarnya di rumah sakit, Aceng itu tidak terpapar COVID. Dia meninggal karena benturan keras di kepalanya dan mengakibatkan pendarahan. Warga setempat akhirnya masing-masing meminta maaf di tempat jenazahnya Aceng karena melakukan atau bertindak yang tidak sesuai dengan hal yang terjadi. Dan setelah semuanya selesai dimakamkan, keluarganya semuanya sudah balik
ke rumah masing-masing. Disinilah mulai teror pocong Aceng. Jadi pada malam pertama nih tiba-tiba nih penjual nasi goreng ya, dia mendapat pesan nih dari Aceng kalau dia memesan nasi goreng. Tapi setelah makanannya jadi, itu pesanannya Aceng tuh nggak diambil-ambil. Akhirnya sekian lama menunggu, tukang nasi gorengnya itu pulang dengan membawa bungkusan yang Aceng pesan. Lalu dia bicara dan ngomong nih ke istrinya, "Mah, tadi si Aceng pesan nasi goreng tapi nggak diambil-ambil gitu. Dia cuman WA ke ayah doang." Gitu. Nah, istrinya kaget. Aceng mana? Itu Aceng yang ngontrak di situ. Nah, istrinya bilang nih bahwa Aceng sudah meninggal kemarin. Suaminya kaget bukan main karena dia dapat WhatsApp bahwa dia memesan makanan. Pada malam kedua menjelang maghrib, Tony ini sedang bekerja. Nah, Tony sedang bekerja, dia mendengar sesuatu yang mengetok-ketok nih, dak, dak, dak. Dia pikir itu teman rekan kerjanya. Sampai akhirnya si Tony itu teriak, "Ayo pulang." Ternyata setelah disamperin sama Tony, ada di pinggiran dan dengan tempat yang agak gelap, itu ternyata bukan temannya Tony. Pas diintip dilihat, ternyata itu adalah sosok pocong. Kita nggak tahu ya ini Aceng atau bukan, tapi dia sosok pocong. Jadi clickbaitnya itu dia madep ke arah tembok lalu menjedotkan kepalanya, kayak jedak, jedak, jedak. Itu tiba-tiba pocong itu berbalik ke arah Tony. Tadinya nggak berpikir kalau itu adalah pocong Aceng, karena rumor-rumor yang beredar itu ada pocong yang gentayangan. Ternyata pocong tersebut memang benar pocongnya Aceng. Tony itu kaget bukan main. Akhirnya dia lari, dia pulang. Ternyata rumor tersebut sudah menyebar ke seluruh desa bahwa teror pocongnya Aceng ini ada di sana. Akhirnya mereka nih warga setempat sepakat nih mereka mendatangi kontrakannya Aceng. Untuk apa? Untuk membersihkan tempat di mana Aceng dulu pernah ngontrak. Dibersihin semuanya, pokoknya sampai bersih. Dan tiba-tiba satu warga ada yang berteriak. Ketika dia mengangkat barang, ternyata ada sosok pocong di belakang. Sontak semua warga mendengar teriakan dari warga tersebut. Setelah disamperin oleh warga, ditanya lah nih, Lu kenapa? Lu kenapa?" Dia bilang gitu. Dia terbata-bata ngomong bahwa dia melihat sosok pocong di belakang deket mobil ya, bertumpukan dengan barang-barang. Pas diangkat itu ada pocongnya Aceng ya. Warga setempat tuh kaget mendengar apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Pada hari kelima, tiba-tiba teman Tony ini bernama Agus ini diganggu nih oleh makhluk pocong tersebut. Jadi rumahnya Agus ini tiba-tiba mati listrik. Yang lain dilihat nggak mati, tapi rumah dia mati dan gelap sendiri. Si Agus ini ngambil korek, ngambil lilin, langsung menyalakan. Tes, dinyalain nih lilin. Tapi pas dinyalain, tiba-tiba lilin itu ada yang niup. Mati. Dinyalain lagi, tes, mati lagi. Dinyalain 3 kali, tes, akhirnya nyala tuh. Pas sudah nyala, si Agus ini nengok kanan kiri, ternyata tiba-tiba ada pocong yang melompat-lompat di kasurnya dia dengan wajah yang penuh darah. Itu adalah pocong si Aceng yang meneror si Agus. Akhirnya si Agus ini lari nih sambil membangunin istri dan anaknya untuk keluar rumah sambil teriak-teriak. Sampai akhirnya warga di desa itu keluar semua. Pada masuk hari ke-6 ternyata bukan cuma Agus yang diganggu. Tony pun kena juga. Jadi Tony ini ketika sedang patroli keliling-keliling desa, Tony ini melewati rumah kontrakannya Aceng. Ketika dia lewat nih, tiba-tiba ada yang nyambit nih. Tes, disambit gitu. Pakai kerikilnya nggak gede, kecil. Kenalah si Tony. Tony menatap ke atas, dilihat nggak ada apa-apa. Tapi dia memberanikan diri kan, di saat takutnya maling atau apa. Dia memberanikan diri untuk nyamperin batu yang dilempar ke arah dia. Ketika disamperin, ternyata itu ada pocong menatap ke arah Tony dengan penuh darah yang menetes ke bawah. Tatapannya merah langsung ke Tony. Ternyata itu pocong Aceng lagi. Si Tony ini kaget dan lari terbirit-birit. Setelah Tony melihat itu semua, Tony lari. Saat itu juga pocong itu tertawa kencang banget sampai membuat seluruh warga mendengarnya.
Hari demi hari teror terus berlanjut. Jadi setiap hari itu semua warga itu ketakutan. Pocong Aceh itu terus meneror mereka semua. Jadi akhirnya ada seorang ustadz yang mengajak warga ya untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh, ternyata ada kejadian lagi ya. Di pojokan keranda itu ada suara keranda kenceng banget dan tangisan. Ternyata pocong Aceh ada di situ. Akhirnya Ustadz dan semuanya memberitahu nih bahwa teror itu tidak akan berhenti kalau kalian tidak ziarah ke makamnya si Aceh untuk kayak minta maaf lah, karena sudah kayak menuduh si Aceh itu COVID lah yang kemarin, sampai akhirnya dia lari ketakutan dan meninggal dunia. Jadi warga ini serontak semua karena Ustadz ini menyuruh warga-warga desa yang dulunya menganggap Aceh ini kena COVID untuk ziarah ke makamnya si Aceh. Setelah mereka datang ke makamnya Aceh, ziarah dan berdoa sekaligus meminta maaf atas kejadian sebelumnya karena Aceh dituduh kena COVID. Akhirnya warga setelah melakukan ziarah ke situ dan meminta maaf, akhirnya berbondong-bondong warga desa ini pulang nih. Setelah kejadian itu, alhamdulillah semua kembali normal lagi dan tidak pernah diganggu oleh pocong Aceh. Itulah cerita dari teror pocong Aceh yang ada di Bandung. Buat teman-teman yang punya cerita, yang punya pengalaman, yang ingin menceritakan kisahnya dan ingin dibawakan di Emerald 3, kalian bisa DM ke Instagram kami atau melalui email yang ada di deskripsi sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.